warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naura Fadila Rossi di Smandu TV Hiwiar Ikonyo. Jadi guys, kita lagi kedatangan tamu nih. Salah satu alumni terbaik di SMA Negeri 2 Sawalunto. Untuk informasi selanjutnya, pengalaman yang didapatkan oleh Bang Aldri adalah pernah menjadi presiden mahasiswa, mengikuti International Conference di Malaysia, pernah menjadi asisten dosen di kampus, dan menjadi lulusan tercepat dan terbaik. Selanjutnya, Bang Aldri juga pernah menjadi The Best Implementation Project di perusahaannya. Dan sekarang sedang menjalani pendidikan S2 jurusan Magister Manajemen. Oke guys, kita sapa dulu nih. Halo Bang Aldri. Halo Naura, Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, kan Abang udah datang, udah lihat keliling sekolah ini. Gimana sih Bang perasaannya kembali lagi di SMA Negeri 2 Sawalunto nih, datang lagi nih? Ya pastinya kembali lagi ke sekolah bikin kita teringat lagi sama kenangan-kenangan selama 3 tahun di sekolah ini. Banyak Dejavu. cerita indah, banyak cerita-cerita yang mungkin pernah terjadi di sini dan akan selalu diingat sampai sekarang. Waduh, dejavu Bang Aldri jadinya. Ya, Menurut Bang Aldri, apa sih perbedaan sekolah yang Bang Aldri alami dulu sama sekolah yang sekarang nih? pastinya kalau dilihat banyak kemajuan yang sudah terjadi mulai nampak karena cukup lama sudah meninggalkan sekolah sekitar 8 tahun. Jadi sudah banyak banget perubahan. Kalau kata orang, kita kalau udah ninggalin sekolah pasti banyak aja pembangunan yang baru, fasilitas yang ada selalu meningkat. Dan yang gak kalah penting, yang mungkin bisa dibilang salah satu kemajuan yang sangat baik untuk sekolah ini, hadirnya podcast ini. Karena dulu ini belum pernah ada. Dan sekarang sekolah alhamdulillah memfasilitasi siswa-siswanya untuk bisa bertumbuh kembang, bisa menyalurkan mungkin minat bakatnya, bisa melatih diri untuk punya public speaking yang baik, punya keberanian untuk tampil di depan umum atau di depan kamera karena nantinya ini pasti akan ditonton oleh banyak orang. Nah, kalau sekolah kita memfasilitasi ini sangat baik dan mungkin bisa jadi tempat banyak belajar untuk siswa-siswa yang ada gitu. Jadi ini bisa sangat dimanfaatkan oleh siswa kita. Berarti podcast lebih maju lagi nih ke depannya. Harus lebih maju lagi. Gimana nih Bang, sekarang Abang lagi ada kesibukan gak setelah ini gitu? Ya, alhamdulillah sekarang sebenarnya kesibukannya sehari-hari bekerja. Kerjanya di salah satu perusahaan di Jakarta. Perusahaan mungkin bisa dibilang salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Namanya PT Astra Grafia IT. Ya, kebetulan saat ini sedang menghandle beberapa aktivitas atau beberapa proyek yang ada di PT Astra. Salah satunya di Toyota atau Auto 2000. Sekarang kita lagi jalan proyeknya untuk masalah sistem IT-nya. Nah, kebetulan saya sendiri posisinya sebagai co-project manager atau wakil project manager di perusahaan tersebut. Saat ini tim kita bisa dibilang ada sekitar 50 orang. Dengan project sebelumnya mungkin tadi salah satu pernah disampaikan pernah jadi best implementation project. Itu kita juga menjalankan satu project selama 1 tahun dinilai di perusahaan Astra Grafia IT. Dari sekian puluh project yang ada, alhamdulillah project yang saat itu saya juga jalankan menjadi the best implementation dalam 1 tahun penilaian. Nah itu. Waduh, keren banget ya Bang Aldri. Jadi karena kerjanya di luar kota sama di daerah, apa sih perbedaan pekerjaannya gitu Bang? Perasaannya atau apa ya gitu? Oke, kita karena sebagai orang Minang pasti dituntut banyak untuk bisa merantau atau meninggalkan kampung halaman kita untuk melihat dunia luar. Ya salah satunya saya sendiri ke Pulau Jawa. Itu kalau dari segi perbedaan pastinya kalau di apalagi ibu kota itu apapun ada, apapun kesempatan itu bisa kita raih, banyak kesempatan yang terbuka yang kita bisa manfaatkan asal ada niat dari kita. Kalau orang bilang keberuntungan itu bisa diciptakan, saya juga setuju. Karena banyak keberuntungan yang kita bisa ciptakan di kota, di sisi kita harus mempersiapkan diri, harus siap pada saat
kesempatan datang. Jadi pertemuan antara kesempatan dengan kemampuan kita itu menciptakan keberuntungan. Itu banyak terjadi di kota. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya terjadi di daerah kita. Kalau dibilang perbedaan, mungkin saya sendiri tidak mengalami kerja di daerah atau di sini karena setelah kuliah juga langsung kerja di sana. Tapi kalau saya lihat setelah sering pulang, karena mungkin juga kangen sama kampung gitu ya, kangen sama rumah, perbedaan yang saya rasakan kalau di sini di daerah itu ya karena alam kita juga sangat cantik, itu nyaman, adem gitu ya. Terus juga kalau lihat lingkungan yang ada, lingkungan kita di sini itu sangat mendukung kita semuanya gitu. Jadi orang-orang terdekat, keluarga, lingkungan di sini tuh sangat enak sih untuk menjalani hidup. Tetapi kalau kita di kota mungkin semua orang berkompetisi untuk mencapai hidup yang bisa dibilang diimpikan oleh masing-masing orang. Seperti itu. BTW Bang, kenapa bisa pulang nih ke daerah asalnya, kampung halaman nih tibanya? Iya, maksudnya mungkin lebih punya pekerjaan tapi sekarang bisa pulang gitu ya. Iya. Dan bisa dibilang tadi udah 1 minggu pulang di sini, sudah 1 minggu. Uh, karena adanya kemajuan teknologi dan kebetulan saya kerjanya memang di bidang IT, kita di bidang IT ini salah satu kelebihannya kita bisa kerja dari mana saja. Sebenarnya saya nggak cuti kali ini, tapi kerja di rumah atau karena ada COVID kita menyebutnya WFH. Nah itu salah satu keunggulan kita kerja di dunia IT. Jadi mungkin kalau banyak orang yang ingin kerjanya fleksibel, mungkin boleh masuk ke IT, kita bisa kerja dari mana aja. Gitu. Aduh. Jadi dari sebanyaknya pengalaman yang Bang Aldri dapatkan, apa sih rahasia sukses Bang Aldri sampai bisa berdiri saat ini? Oke, pasti banyak perjalanan juga yang sudah dilewati, tapi kalau ditanya rahasia sukses dari setiap perjalanan saya mungkin tadi yang disampaikan juga di beberapa yang saya capai, yang paling utama pasti yang pertama doa orang tua. Ya alhamdulillah saya masih punya ibu saat ini, dulu ayah ada dan mendoakan juga tapi sudah berpulang, tapi sampai sekarang juga masih ada doa ibu yang terus menyemangati saya, yang mengiringi setiap perjalanan saya. Jadi itu kunci nomor 1 kita sebagai anak bisa sukses pasti harus ada doa dari orang tua. Yang kedua, tidak kalah lebih penting juga, saya juga di sekolah ini alhamdulillah di SMA 2 pernah menjalani 3 tahun dididik oleh guru-guru yang sangat baik, sangat kompeten juga. Kalau tidak dikasih jalan, tidak diajarin di sekolah, tidak dikasih pandangan lain atau view lain terkait luaran sana, juga saya mungkin tidak ada di sini sekarang gitu. Karena kembali lagi ke sekolah, kalau dalam tanda kutip bukan siapa-siapa, mungkin juga tidak akan diundang di podcast ini. Gitu. Nah, itu semua pasti banyak sumbangsih dari guru-guru kita. Jadi kalau saya bisa bilang dulu sangat dekat sama guru-guru yang ada, alhamdulillah sampai sekarang juga. Guru juga dalam tanda kutip kita sebagai siswa juga harus menghormati guru, sayang ke guru kita, karena beliau-beliaulah sumber ilmu kita, banyak hal yang diajarkan kepada kita gitu. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 pastinya juga dari diri kita sendiri. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 tadi sudah ada, tapi nomor 3 diri kita sendiri yang tidak bisa memanfaatkan semua hal yang tadi, itu juga sia-sia. Kita juga harus punya mimpi yang besar, punya kemauan, daya juang yang kuat, punya semangat untuk menggapai semua cita-cita kita. Karena walaupun kita dari daerah, jangan berkecil hati, kita pasti menjadi seseorang sesuai dengan kemauan kita. Kita harus benar-benar push kemampuan kita, manfaatin semuanya. Karena tadi, saya SMA-nya di SMA 2 Sawalunto, salah satu kota di Sumatera Barat. Mungkin kalau saya dulu di Bandung, di tempat kuliah, di sana dibilang kota Sawalunto itu tidak terkenal. Orang nggak tahu Sawalunto di mana. Jadi kalau saya ditanya dari mana, pasti jawaban saya jadi dari Padang. Kalau Padang orang pasti kenal semuanya, tapi kalau dari Sawalunto orang kurang kenal. Nah, tapi kita walaupun anak daerah, tadi salah satu pencapaian yang saya raih jadi presiden mahasiswa di Universitas Widyatama, di salah satu perguruan tinggi di
swasta di Bandung, kita di kota orang, di kota besar, bukan menutup kemungkinan kita bisa menjadi seseorang di sana. Jadi jangan mengecilkan diri kita kecil dari daerah tidak akan bisa bersaing sama orang-orang di kota, enggak juga. Buktinya saya juga bisa membuktikan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Bandung saat ini, Widya Tama, itu presiden mahasiswanya pada saat itu saya. Dari SMA 2 Sawalunto. Keren banget guys. Ya gitu. Jadi kita di daerah pun bisa bersinar dimanapun kita berada. Gitu. Jadi semua kunci sukses mungkin kalau ditanya perjalanan hidup yang juga cukup lumayan. Bisa dibilang berkaliku, struggle, banyak hadangan, rintangan itu juga pasti kita tetap lewati. Ya kuncinya yang tadi, nomor 1 orang tua harus tetap senang. Yang kedua jangan lupakan peran dari guru kita, selalu hormat sama guru, karena mau gimana pun kita bisa ada di posisi nantinya yang kita inginkan, itu banyak sumbangsih, karena kita belajar 3 tahun, 6 hari dalam 1 minggu, selalu bertemu dengan guru-guru kita. Jadi bisa jadi juga saya ada di sini karena doa-doa guru-guru pada saat itu. Mungkin ya alhamdulillah mungkin didoakan mudah-mudahan sukses nih nanti setelah lulus dari SMA 2. Ya alhamdulillah mungkin di titik sekarang saya juga banyak bersyukur dengan semua pencapaian yang saya raih. Seperti itu. Waduh, keren banget ya guys. Jadi rahasia sukses Bang Aldri, doa orang tua, guru, menghormati guru, dan diri sendiri. Jadi untuk kami nih Bang, siswa-siswi SMA Negeri 2 Salunto, apa sih pesan dan kesan untuk selanjutnya gitu? Untuk sekolah kami selanjutnya. Oke, kalau sekarang di SMA 2 kalau saya lihat sudah jauh banyak berkembang dari yang sebelumnya, punya guru yang kualitasnya oke, punya fasilitas juga oke. Ini lebih jauh, lebih baik daripada saya dulu. Kalau dulu saya dengan fasilitas yang ada bisa menjadi seperti ini, harusnya teman-teman yang saat ini sekolah di SMA 2 punya pencapaian yang lebih lagi. Karena semua fasilitas ini sudah mendukung gitu kan. Jadi kalau dalam pesan-pesan, sekolah yang baik, banyak ambil ilmu, banyak belajar dari guru-guru yang ada, jangan sia-siakan selama 3 tahun, pasang mimpi yang tinggi, jangan cuman pasang mimpi yang dekat gitu. Walaupun orang bilang bermimpilah setinggi-tingginya, tapi itu sangat benar. Mimpi itu harus tinggi, kalau jatuh pun jatuhnya paling ke langit ke-6, ke-5, ke-3 gitu kan. Kalau baru mimpinya langit 1 langsung jatuh ke bumi gitu kan. Jadi mimpi itu harus lebih lagi dari langit ke-7 gitu. Nah, mungkin juga buat teman-teman di SMA sekarang masih sekolah, belum ada gambaran nanti mau kerja apa, mau kuliah di mana, jurusan apa. Kalau saran saya dari kelas 1 atau paling telat kelas 2 itu udah mulai difikirkan, mulai disetting, mulai direncanakan. Mau kuliah apa nih? Ya kan? Mau kuliah jurusan apa? Mau nanti kerjanya apa? Mau nanti mau jadi orang seperti apa? Mau punya banyak penghasilan mungkin, mau punya bisnis, mau kerja di perusahaan besar. Itu dipasang dulu. Nanti rencananya gimana? Misalnya harus kuliah di jurusan tertentu, di A, di kampus mana. Yaitu disetting dari kelas 1 atau kelas 2. Pun sebenarnya di kelas 3 tidak ketinggalan juga, tidak telat juga. Tapi ya yang penting kita tahu kita maunya apa, kesenangan kita apa, kesenangan kita nanti menghasilkan dalam tanda kutip kehidupan kita, finansial kita, itu ya dipikirkan dari kelas 1, kelas 2. Jurusan saya kan tadi di kampus teknik industri. Itu tadi mungkin di-mention lulusan tercepat dan lulusan terbaik. Ya itu saya raih karena saya sudah milih teknik industri itu dari kelas 1 SMA. Jadi sampai kelas 3 itu saya udah tahu apa dan harus seperti apa sekolah dan harus mengejar impian itu seperti apa, semangatnya harus seperti apa gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau susah milih jurusan, mungkin yang ditanya dulu, 1 senangnya apa, ya kan? Kita senangnya apa nih? Oh, kita senangnya mesin, oh kita senangnya listrik, kita senangnya podcast kayak gini. Berarti kan communication. Kita senangnya edit video, mengarah-ngarah ke IT atau editor, yaitu kita sudah mulai tahu senang kita apa. Yang kedua, tahu senangnya apa,
yang kedua cari jalannya. Nah itu yang dipilih lah, jurusannya apa, tempat kuliahnya apa. Yaitu nanti mengantarkan kita ke harapan dan mimpi yang kita ingin jalankan tadi. Gitu. Terima kasih nih Bang Aldri telah menyampaikan pesan dan kesan untuk kita siswa-siswi SMA Negeri 2 Sawalunto. Semoga kedepannya siswa dan siswi SMA Negeri 2 Sawalunto bisa menggapai lebih banyak prestasi dan jangan takut gagal. Dan kayak mencoba aja sih gitu. Coba, jangan takut. Pokoknya selalu berbakti kepada orang tua, hormati guru kalian kalau belajar, dan terutama kepada diri sendiri. Harus lebih tinggi lagi menggapai cita-cita, lebih keras lagi, dan mungkin sebelum di close ya, ada satu lagi sebenarnya. apa tuh? Mungkin kalau orang-orang lihat, mungkin tadi dari cerita pencapaian saya tuh banyak hal yang bagus-bagusnya gitu ya. Tapi betul juga, kita jangan pantang menyerah dan gak boleh takut gagal. Karena kalau ditanya gagal, saya juga dari perjalanan sebanyak itu, sebenarnya gagalnya juga banyak. Salah satunya dulu juga di sekolah saya jadi teringat tadi. Sebenarnya saya juga pernah nyalon jadi wakil ketua OSIS. Dan itu juga gagal. Tapi karena kegagalan-kegagalan itu saya selalu belajar. Oh, dulu gagalnya nggak bisa jadi wakil ketua OSIS karena A, B, C, D. Saya pelajari kegagalannya, saya improve dan naikin kemampuan dan kapasitas diri saya. Jadi terus belajar, terus ditingkatin ini. Jangan takut gagal, betul banget. Ya, karena saya juga banyak pencapaian tadi, sebenarnya banyak gagal, banyak susahnya. Ini mah mungkin yang dilihat senang-senangnya aja, tapi sebenarnya suffer di belakangnya, pengorbanan yang dilakukan itu juga sangat banyak. Gitu aja, thank you. Oke. Jadi guys, sampai segini dulu ya hari ini perbincangan saya dengan Bang Aldri. Saya Naura Fadila Rosi, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya dari Semandu TV, Hiwiar Ikonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.